Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping. Welcome to my YouTube channel Istri Kesayangan. Apa kabar bunda-bunda sekalian? Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat yang sudah mengklik video ini, yang sudah komen, yang sudah memberikan supportnya dengan cara subscribe. Terima kasih banyak. Semoga Allah berikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Video kali ini aku mau belajar sih ya. Aku baru kali ini mau coba food preparation. Aku belanja di pasar Bogor, tapi nggak semuanya karena aku sekalian jalan, aku sekalian pergi ada urusan. Jadi untuk yang ikan, ayam-ayaman gitu aku belanjanya nggak di pasar Bogor, tapi yang di dekat rumah. Tapi akan aku gabung di video kali ini. Oke, di pasar Bogor itu aku belanja ada cabai keriting, kemudian cabai rawit merah, cabai hijau, ada wortel itu satu ikat itu dia 10.000. Kemudian ini yang aku baru mau bongkar, aku mau buka plastiknya itu brokoli itu satunya 5.000, aku beli 2 jadi hanya 10.000 rupiah. Lumayan murah sih kalau menurut aku ya, dibanding kalau di tukang sayur dekat rumah kan. Ini wortelnya juga bagus-bagus, 10.000 rupiah aja. Kemudian aku beli tahu coklat 4.000, kemudian aku beli kentang 10.000, aku beli oyong 3.000, kemudian ada ikan teri Medan itu 7.000, aku beli bumbu-bumbuan 5.000 sama jeruk nipisnya, kemudian aku beli tahu susu ada 5.000 juga. Kemudian aku beli crab stick, aku beli sosis, aku beli roti, aku beli serai, aku beli bawang bombay, daun bawang. Oke, sekarang aku baru mau mulai bersih-bersihnya, packing-packingnya. Ini aku tahu susu, aku keluarin dulu dia dari bungkusnya, kemudian aku cuci ya di air mengalir. Setelah dicuci itu aku isi, aku ganti airnya dengan air matang, air minum. Jadi nanti disimpan di kulkas, airnya kita ganti 1 atau 2 hari sekali. Kemudian lumayan awet sih ya si tahu ini, aku simpan di kulkas. Oke, kemudian aku mau masukin nugget. Kalau nugget sih kayaknya wajib banget ada ya, karena anak aku doyan banget. Selain untuk makan sarapan biar gampang, dia juga suka gado kalau dia lagi malas makan. Aku sih ya sudahlah, yang penting ada makanan yang masuk ke perutnya gitu kan, yang penting gak kosong banget perutnya. Dan aku juga doyan juga kadang-kadang kalau lagi malas makan ya bolehlah sama nugget gitu. Ini nugget aku beli 2 bungkus, satu bungkusnya itu 13.000 rupiah. Ini murah banget ya, tapi enak kok rasanya, nggak kalah sama cam kan sekarang yang ukuran kecil itu sudah 20.000. Oke, dari zaman dulu 16.000, 14.000, sekarang sudah 20.000. Oke, ini nugget aku beli 2 bungkus jadi 26.000. Aku masukin semuanya, nggak masuk semua sih di food containernya. Jadi sisanya tuh aku mau goreng buat anak aku makan hari itu. Kalau bunda-bunda sekalian termasuk yang suka stok nugget nggak di rumah? Anak-anaknya suka nggak sih? Atau lebih suka bikin nugget sendiri, ngolah sendiri? Kalau aku belum sempet kayaknya, jadi aku masih beli yang frozen food aja dari toko biasa. Oke, untuk nugget selesai. Aku rapikan satu persatu kan, disusun biar nanti ngambilnya
enak gitu kan, karena mau disimpan di freezer. Kalau misalkan berantakan kan nanti ngambilnya nggak enak ya. Kemudian setelah nugget, aku mau merapikan cabe. Jadi si cabe ini karena mau aku taruh kulkas, jadi aku potekin dulu si batangnya, karena yang bikin busuk, yang bikin cepet busuk itu si batang dari cabenya itu sendiri. Jadi cabenya aku petikin si batangnya itu satu persatu sampai selesai semuanya. Oke, kemudian setelah si cabenya ini selesai aku petikin, kemudian aku cuci bersih. Tapi kan ada beberapa bunda sekalian yang tidak dicuci ya, tapi langsung disusun ke food container. Aku termasuk yang mengikuti cara dicuci dulu cabenya, kemudian aku tiriskan, kemudian dicuci, kemudian ditiriskan, lalu aku lap dengan tisu atau dengan lap kering, baru nanti dimasukkan ke food container. Kalau aku termasuk yang menganut dicuci dulu si cabenya. Tapi sejauh ini sih awet ya. Ini aku belanja sudah minggu lalu. Oke, berarti ini sudah beberapa hari dan alhamdulillah masih awet. Oke, kemudian selanjutnya aku bersihkan atau aku potong-potong si brokoli ini. Aku beli 2 bonggol brokoli, murah meriah, 5.000 satunya, jadi 2 itu 10.000. Ini aku potong-potong. Si brokolinya mau aku simpen di kulkas juga, tapi aku cuci dulu, aku rendam dan aku kasih baking powder supaya kalau ada sisa-sisa pestisidanya bisa rontok ya. Jadi aku rendam sebentar, nanti aku tiriskan, baru dimasukkan ke food container. Selanjutnya ada daun bawang. Daun bawang ini aku beli agak banyak, 4.000 kalau nggak salah, karena penggunaan daun bawang ini lumayan sering ya. Selain buat dadar telur, buat tumis-tumisan, buat tambahan nasi goreng juga bisa. Jadi aku stok lumayan banyak. Dan biasanya si akar dari daun bawangnya ini aku suka tanam di balkon belakang rumah. Cuma mungkin karena nggak aku urus, nggak gimana ya. Jadi si daun bawangnya itu tumbuhnya nggak besar, nggak gendut gitu kayak yang aku beli, tapi dia tumbuh sih, cuma nggak segendut daun bawang yang aku beli di tukang sayur ataupun di pasar. Tapi ya lumayan lah, artinya aku berhasil nanam daun bawang. Oke, setelah dicuci si daun bawang ini aku lap-lap ya, satu persatu aku lap pakai tisu, karena nanti ketika dimasukin ke food container diusahakan itu harus dalam kondisi kering ya. Kemudian si daun bawangnya aku ukur dulu sama ukuran food containernya biar masuk. Ini daun bawangnya aku gabungin antara batang dan daunnya, nggak apa-apa sih, nggak ngaruh, jadi aku gabungin aja. Oke, setelah daun bawang selesai, ini ada serai. Si serai juga sama, aku taruh di food container dan aku ukur sesuai ukurannya. Kira-kira muat nggak ya? Makanya harus diukur dulu. Aku ambil si batangnya sama atasnya sedikit. Oke, daun serai selesai. Kemudian aku beli ikan patin. Ini ikan patin nanti mau dibumbuin ya. Aku bikin bumbu sendiri si ikan patinnya. Aku mau goreng, jadi ikan goreng. Jadi nanti tinggal ambil dari kulkas kalau mau makan dan tinggal goreng. Jadi nggak perlu ngebumbuin lagi. Ini dipotong-potong dulu. Kemudian aku iris-iris. Aku iris nggak sampai kepotong sih, tapi lebih ke diiris-iris bagian tengahnya aja supaya bumbunya meresap nanti ketika aku bumbuin. Kemudian ada tahu coklat, tahu pong. Aku beli sebungkus aja isi 10.000.
kalau nanti mau bikin tahu isi atau gehu. Kemudian aku beli cabai hijau besar. Cabai ini pun sama, dipotong atau dipotekin si batang yang hijaunya ya. Kemudian kalau si cabai hijau ini dimasukin ke food container yang sudah dialasi tisu, itu juga sama, disusun supaya nanti pas ngambil itu gampang dan mudah, nggak berantakan, nggak ribet. Cuma ini yang agak meringkel nggak muat. Oke, selanjutnya aku mau siapin kentang. Ini kentang aku taruh di udara terbuka aja di suhu ruang, jadi nggak aku masukin kulkas ya. Kemudian ada cabai rawit. Ini cabai rawit ini aku nggak milih, jadi ada beberapa yang busuk, jadi aku nggak pakai, aku buang. Jadi kita pisahin dulu si cabainya dengan batangnya, sama seperti cabai keriting merah tadi dan cabai hijau. Kita kita pisahin satu persatu si cabainya, kemudian nanti dicuci dan ditiriskan sampai agak tiris, baru kemudian nanti kita lap-lap sedikit, baru kita masukin ke food container. Ini dicuci si cabainya supaya bersih, supaya nanti tinggal pakai aja. Selanjutnya aku mau siapin si crab stick. Aku termasuk yang suka ngemil, kayak ngemil sosis bakar gitu, crab stick bakar dan lain-lain. Jadi aku beli si crab stick ini buat stok di rumah. Crab stick namanya. Oke, crab stick. Dan selanjutnya perbumbuan, kunyit-kunyitan, jahe, lengkuas. Ini aku cuci, aku sikat pakai sikat cuci piring biar si tanahnya rontok, kan biar enak ditaruh di kulkas, biar bersih. Ini aku taruh kulkas soalnya. Oke, dikerok-kerok, dicuci, terus ditiriskan. Sama seperti sayuran-sayuran yang lain, jadi dicuci terus ditiriskan. Nah, ini aku mau bikin bumbu ikan patin. Ada kunyit, ada jahe, bawang putih, dan ada serai. Aku kasih serai, kemudian aku kasih lengkuas. Ya, kita bikin bumbunya buat ikan patin, buat ayam goreng, ini buat bumbu ungkep ya. Jadi supaya nanti kita mau makan tuh tinggal goreng aja. Oke, tadi aku bikin buat bumbu ungkep ayam, kemudian ada keju, aku beli jahe merah, aku beli tempe, kemudian beli toge, beli jamur enoki, beli bakso, ada terasi, ada bonus kunyit lagi, dan daun jeruk. Nah, ini si ayamnya setelah dicuci bersih sampai darahnya nggak ada, kotorannya nggak ada, bulu-bulunya nggak ada, aku ungkep. Aku nggak pakai air lagi, jadi si ayam aku masukin ke penggorengan, kemudian bumbu yang tadi aku bikin, aku blender sendiri, aku masukin, aku aduk-aduk, aku tambahin garam 2 sendok teh, kemudian mecin secukupnya, dan daun jeruk. Nah, ini aku lakukan hal yang sama dengan bumbu. Aku bikin bumbu buat ikan, tapi kalau buat ikan itu aku nggak pakai sereh, jadi cuma kunyit, jahe, bawang putih aja. Buat ikan apapun aku lebih suka bikin bumbu sendiri dibanding beli jadi, karena menurutku itu agak pahit dan aku kurang suka bumbu racik itu. Jadi aku pakai bumbu yang aku bikin sendiri, tinggal tambahin garam, mecin, dan lain, jadi lebih enak. Nah, ini jamur enoki, kita buang akarnya, kemudian dialasin tisu, baru kita simpan. Begitupun bakso itu sudah nggak dicuci dulu ya, jadi nanti pas mau makan baru dicuci. Kemudian aku beli tempe, aku suka bikin tempe goreng tepung, makanya tapi aku beli satu aja, karena kan buat stok ini seminggu atau 2 minggu mungkin masih cukup kurang lebih. Aku sampai hari ini juga belum belanja sayuran dan apapun, jadi masih makan stok yang ada. Alhamdulillah lebih hemat
Jadi cuma jajan-jajan ya, jajan-jajan sedikit aja lah, jajan es gitu. Nah ini ayam yang sudah diungkep kemudian sudah didinginkan, baru aku susun di food container. Aku masukin sedikit bumbu-bumbunya supaya meresap juga. Ini yang bagian paha, jadi aku cuma beli paha ayam dan sayap ayam ya. Nah ini masih ada sisa pahanya, kemudian sayapnya setelah diungkep. Jadi lebih enak kalau kita misalkan udah diungkep, apalagi nanti mau bulan puasa ya. Jadi buat persiapan puasa tuh ini penting banget, tinggal goreng. Aku juga nanti pengen bikin bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, dan bumbu dasar orange. Jadi nanti kalau masak tinggal ambil secukupnya. Banyak banget sih rencana aku, pengen bikin bawang putih yang di freezer gitu kan. Oke, selanjutnya ini toge. Aku simpan di wadah juga, di food container yang bulat. Alhamdulillah cukup dia. Kemudian aku beli jamur. Ini si Kakang suka banget jamur. Jadi satu bungkus ini untuk sekali makan ya, untuk satu kali masak. Jadi mau pagi, mau siang, mau malam pulang kerja, kalau lapar aku langsung eksekusi. Karena bumbunya gampang banget, cuma cabai merah atau cabai rawit, bawang merah, bawang putih, udah tambahin daun bawang sedikit. Nah ini si togenya aku mau pindahin. Jadi si toge ini sempat dipindahin beberapa kali sama aku karena nggak cukup ya food containernya. Aku belum datang pesanan aku kan order lagi food container. Oke, ini dia food container yang kedua. Yang pertama tadi sudah selesai. Nah ini ada ayam, aku menyisakan 3 potong ayam si sayapnya untuk sayur sop. Aku masukin jeruk nipis ya di dalamnya supaya nanti masuk freezer. Oke, sudah siap, sudah rapi semua, kita tinggal tutup. Nanti kita tinggal masukin dan kita susun di kulkas, digabung dengan food container yang sudah ada sebelumnya di belanja yang di pasar kemarin itu kan sudah aku belanja. Ini belanja yang kedua di dekat rumah, sudah disusun. Nah karena ini tutupnya aku lupa, si food container jamur, jadi aku pakai pakai wrap ya, plastik wrap. Jadi biar tetap ketutup, nggak ada udaranya, biar tetap awet. Oke, tinggal kita masukin ke dalam kulkas, tinggal kita susun. Nah itu yang sudah ada sebelumnya tuh, yang nugget aku belanja kemarin itu loh, yang pertama. Nah ini tinggal dirapihin, tinggal disusun-susun, daun bawang, ayam, ikan, keju mozzarella, terus crab stick, terus ada daun bawang sama serai, itu aku masukin ke freezer. Kemudian yang di bawah itu ada cabai-cabean, tempe, wortel. Nah wortelnya itu kan aku buntel pakai pakai tisu. Jadi aku baru masukin ke situ. Oke teman-teman, wortelnya tuh dibungkus pakai tisu, dibuang ujungnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video aku. Jangan lupa subscribe ya. Kemudian komen dan share videonya. Semoga bermanfaat video yang aku berikan. Terima kasih.